tayamum dan pengertian daripada tayamum itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini pasal tayamumi di dalam menjelaskan tentang tayamum, sebab-sebab tayamum, rukun-rukun tayamum, hukum-hukum tayamum, dan yang membatalkan tayamum. Ini dijelaskan di dalam kitab ini. Wa tayammumu lughatan al-qasdi, tayamum menurut bahasa al-qasdi artinya menyengaja, ya, menyengaja, bertujuan itu. Basyar'an dan tayamum menurut syara isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au yuslin au yusli udlin. Menurut syariat, tayamum adalah menyampaikan debu yang suci kepada wajah dan kepada kedua tangan, badalan an wudu'in sebagai ganti dari wudu, au guslin atau mandi, au gusli udwin atau mencuci anggota badan. Bisyara itu maksusotin, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang namanya tayamum itu adalah ganti dari wudu lantaran tidak ada air. Kalau tidak ada air, kita tayamum dengan cara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Begitu juga mandi. Mandi wudu yang disunahkan, mandi yang disunahkan, kalau memang tidak ada air, ya kita diperintahkan untuk tayamum. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya, syarat-syarat tayamum itu ada 5. Nah, syarat-syaratnya ahaduha, yang pertamanya wujudul udri bisafarin au maradin. Wujudul udri, adanya udzur. Yang namanya udzur itu tidak ada kemampuan atau tidak mampu menggunakan air. Namanya udzur. Tidak mampu menggunakan air, itu namanya udzur. Udzur ini ada 3. Yang pertama bisafarin, dengan sebab safar, melakukan perjalanan 2 marhalah atau kira-kira 16 parsah. 16 parsah itu berapa mil? Ya, 1 parsah 3 mil. Berarti kalau 16 parsah 3 dikali 16 48 mil. 1 milnya 4.000 langkah. 1 langkahnya itu berapa? 2 mata kaki ya. Kalau kita melangkah berapa panjangnya? Berapa telapak kaki? 2 atau 3? 2 ya? Iya. Jadi sejauh 48 mil, dan itu harus ditempuh dengan berjalan kaki. Ya. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan safar, yang diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat,
apabila dia tidak menemukan air, maka begitu datang waktu sholat, dia harus tayamum. Tayamum ini sebagai ganti dari wudu, dalam rangka untuk membolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau wudu dengan air itu untuk menghilangkan hadas kecil, tapi kalau tayamum bukan menghilangkan hadas kecil, tapi untuk memperbolehkan sholat. Niatnya aja beda. Nawaitu tayammuma listibahati tarbis sholah lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu karena Allah. Itu niatnya begitu. Tapi kalau wudu kan beda. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu wudu pakai air. Tapi kalau tayamum bukan menghilangkan hadas kecil, tapi untuk memperbolehkan sholat aja. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholah. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Itu niatnya. Jadi dengan tayamum, walaupun kita punya hadas kecil, maka boleh kita melakukan sholat selama berapa hari, lalu dapat air nggak usah pakai dikodok, kan udah sah. Ya, memang aturan seperti itu. Dalam Al-Quran, bila kamu tidak mendapatkan air maka tayamumlah. Iya, usap kedua wajah dan kedua tangan. Usap wajah dan kedua tangan. Suruh tayamum dengan menggunakan abu. Kemudian yang kedua yaitu termasuk udzur, takut yang penuh dengan kehati-hatian, ya, daripada menggunakan air seperti air yang sangat dingin. Air ini kebuatan dingin itu kan mengganggu kesehatan. Kalau memang dia merasa khawatir, ganti dengan tayamum, kecuali air itu bisa dipanasin. Nah, kalau umpamanya air digodok dulu, kan panas tuh, atau anget, nunggu anget apa namanya? Ya, pakai berwudu dengan menggunakan air yang anget kuku. Jangan kebuatan panas, langsung melepuh, bisa merusak kulit. Ya, itu udzur yang kedua. Kemudian udzur yang ketiga yaitu al-maradin atau sakit. Dia sakit yang diharuskan tidak boleh menggunakan air. Ketika dia sholat maka harus menggunakan abu yang disebut dengan tayamum. Kalau kata dokternya dokter muslim, bapak ini punya satu penyakit, jangan sampai dikena air. Mungkin anggota wudunya ada yang tidak boleh kena air. Kalau seandainya terkena air, bisa jadi akan merusak dan fungsi anggotanya akan hilang. Nah, itu kita masuk wudu. Maka tayamum. Ya, kalau terkena air bisa bahaya. Kalau kata dokter muslim. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, duhul waktu sholat. Ya, syarat tayamum yang kedua adalah duhul waktu sholat, masuk waktu sholat. Fala yasihut tayamumu laha qabla duhuli waktiha. Maka tidak sah tayamum untuk sholat sebelum masuk waktu sholat. Berarti kita kalau ingin tayamum, waktu sholat dulu masuk. Setelah masuk udah ketahuan, baik secara zon
atau yakin, maka kita tayamum. Beda dengan wudu. Kalau wudu, ini kan belum masuk waktu zuhur nih, 11:30. Saya mau wudu biar nanti kalau sholat zuhur nggak pakai wudu lagi. Ya berangkat ke masjid, sampai di masjid ya i'tikaf, nunggu waktu zuhur. Begitu adzan, sholat qobliyah zuhur, sholat zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, boleh. Ya sama halnya seperti kita sholat Jumat. Kita berangkat Jumat udah masuk Jumat belum masuk waktu zuhur. Tapi dari rumah kita kan berangkat, sudah dalam keadaan berwudu, boleh. Kalau wudu, iya. Imam Malik dia itu sholat subuh menggunakan wudu isya selama 40 tahun. Nyambung betul aja. Sholat subuhnya Imam Malik, dia memakai wudunya sholat isya selama 40 tahun. Berarti kan dari waktu isya ke subuh dia nggak batal. Ya luar biasa. Model kayak kita memang tukang molor. Bagaimana bisa? Tapi kalau tayamum masuk waktu dulu itu syarat. Kalau belum masuk waktu tidak boleh tayamum. Itu. Kemudian watalib yang ketiga, tolabul ma, mencari air. Ya. Jadi syarat pertama yang namanya tayamum itu adanya udzur, ya karena dalam perjalanan dia tidak menemukan air. Kemudian karena dia sakit yang tidak boleh menggunakan air, seandainya dia menggunakan air sakitnya tambah parah. Kemudian yang ketiga yaitu masuk waktu. Kemudian tolabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman udina lahu fi talabi. Ya. Mencari air setelah masuk waktu. Mencari air dengan sendirinya, cari air sendiri. Ya. Au biman udina lahu fi talabi, atau mencari air bersama orang yang mendapat izin kepadanya di dalam mencarinya. Boleh kalau umpamanya mencari air harus yang diizinin, kalau nggak diizinin nggak boleh. Ya, umpamanya saya mau tayamum nih, ya sebelum tayamum kan kita suruh cari air dulu. Jangan saya tayamum aja, cari dulu air. Itu nyarinya kemana ya? Nyarinya itu 150 meter sejauh hentakan panah. Panah nih kalau dilepas, ya anak panahnya dari busur menjauh tuh segitu, cari 300 dirok jauh kagak, cuma 150 meter. Itu juga nyarinya samping kanan, samping kiri, depan belakang. Ini udah bukannya cuma satu arah, 4 arah cari air. Fayat lubul ma min ri'li'i, cari itu air, ya daripada perjalanannya, rumahnya, waruf kotihi dan teman-temannya. Fa in kana munfaridan nadhara awalaihi minal jihatil arba. Jika dia mencari air sendiri, maka dia harus melihat sekitarnya, sekelilingnya minal jihatil arba, dari 4 arah. Ya, 4 arah cari. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri. In kana bi mustawin minal ardi, ya, jika ada itu di tempat yang rata daripada bumi, cari 4 arah kalau memang rata. 4 depan belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau memang rata. Ta'in kana fiha irtiba'un wa khifadun taraddada qadru nazri. Jika tempatnya itu dalam mencari air
turun naik tinggi, maka dia harus bolak-balik sekedar penglihatannya aja. Jadi dia nyari air tempatnya turun naik, itu kan capek, cukup jauh. Udah lihat dengan sepandangnya aja, sepenglihatannya aja. Ya. Dan juga ya, bolak-balik, ya, bolak-balik. Ya. Tapi sekedar melihat, enggak sampai ke arah yang dia tuju. Warabi, syarat yang keempat, ta'adzur istimalihi. Ta'adzur, sulit menggunakan air. Ta'adzur itu sulit. Ail ma bi ayya khofa min istimalil ma ala biha binafsin au manfaati udwin. Sulit menggunakan air ya dengan umpama rasa takut menggunakan air atas hilang nyawanya. Nyawanya takut hilang kalau dia gunain air. Dia pakai air bisa jadi dia mati. Bisa jadi. Au manfaati udwin, kalau dia terkena air, manfaat salah satu anggota tubuhnya pasti nggak berfungsi. Jangan pakai air, tayamum. Kan bisa jadi kena air, anggota badan yang banyak fungsinya jadi mati. Itulah namanya keuduran seperti itu. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un. Ya khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw aduin. Dan masuk kategori udzur yaitu kalau ada di dekatnya air dan dia takut menuju ke tempat air itu ala nafsi, takut atas dirinya, min sabuin au aduin, dari binatang buas atau musuh. Ono ada no air, tapi di situ ada buayanya atau ada macannya. Ini kalau saya ke sini bakal dragot, dragot. Juga gue macan, udah bisa mati saya. Jangan, udah tayamum aja walaupun jelas-jelas air ada di depan, tapi di situ banyak ada binatang buas. Kalau kita datang juga ke tempat itu, pasti kita akan diterkam. Itu kan namanya membahayakan diri sendiri. Ya udah, jangan. Lebih baik tayamum walaupun udah air. Aduin atau musuh, ya, di situ ada musuh, ada begal, ini bahaya. Jangan. Ada binatang buas, ada musuh, ya ada pembunuh, nggak usah. Ala malihi min sarikin, kalau dia mencari air, dia khawatir terhadap hartanya dari pencuri. Dia mencari air. Kalau saya cari air, ini rumah ini kosong. Kalau dia nungguin, ini bakalan habis, harta saya bisa dirampok karena musim rampok. Jangan, udah nggak ke mana-mana, cari aja udah abu, tayamum. Gitu. Islam seperti itu ya, mudah ringan. Lalu jadi tiba binusakil mati di ada syarti ziyadatun ba'da ta'adzur istikmalihi wahiyah. Dan di dalam sebagian kitab, di dalam syarat ini ada tambahan setelah ta'adzur istikmalihi wahya wa'iwazuhu ba'da talabi, sulitnya setelah mencari air. Cari air susah banget, nggak ada. Ya udah, nggak usah cari air ya, karena memang udah cari kita nggak nemu-nemu. Gunakan abu untuk bertayamum. Ada air umpama nih, air cukup buat wudhu, tapi ada hewan ternak yang hampir mati kehausan, kasih bagian buat dia minum, kita tayamum, paham? Iya. Binatang apapun ya, kalau babi jangan. Wa khamis, syarat yang kelima, at-turabut thahir,
menggunakan abu yang suci, abu yang bersih. Ayat tahur, yakni yang mensucikan. Ghairul munada, ya selain yang tidak dibasahi. Abu yang suci tapi enggak basah. Wa yasduqu tahir bil maksud, dan menuju kepada abu yang suci bil maksud dengan abu yang digosok. Artinya ada abu boleh orang lain nyari, kita main pakai aja. Lah abunya mah suci lah boleh. Ya kan air juga bisa digosok. Iya, orang cari air nih, dapat seember, ditaruh. Nah, kita nyari air susah, itu ada air. Itu kan air orang boleh nyari capek-capek, nah kita pakai. Itu namanya gosok, sah. Ya, cuman jatuhnya apa? Ya, gosok namanya. Tapi tetap suci, diganti nanti. Iya. Wa turabu makbaratin lam tumbas, dan abu pekuburan, tanah pekuburan yang kagak digali. Boleh tayamum menggunakan abu kuburan yang gak digali. Artinya bukan hasil dari galian, bukan abu yang terpapar di depan. Kalau umpamanya udah boleh digali lama, itu ada tumpukan, lalu dia berubah menjadi abu, apa pakai? Jangan digali dulu. Wayu jadi tiba binusahi ziyadatun bi ada syarti wahya lahu gubarun. Ya, mana abu yang bercampur dengan tanah. Fa'in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz. Jika abu itu bercampur dengan kapur atau pasir lam yajuz, maka enggak boleh tayamum dengan menggunakan abu. Abu itu campur pasir sama kapur, enggak boleh. Tapi kalau imam-imam yang lain, kalau dalam tayamum diambil aja kapur diusak-usak di tembok, ya kan tuh ada tuh coret-coretannya. Ini kan masih ada tuh yang kasar-kasar gitu-gituin, kan udah turun tuh baru usap wajah boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak boleh, ya, debu yang bercampur dengan kapur atau pasir. Wa ada muafiqun lima qalahu Nawawi, dan ini sesuai pada apa-apa yang telah dikatakan Imam Nawawi di Syarhil Muhadzab dalam kitab Muhadzab. Tapi di dalam kitab Rodo Alfa dan Fatawi boleh menggunakan abu yang bercampur dengan kapur dan pasir. Wa yasi'ut tayammum aidon, dan sah tayamum juga biramlin fihi gubarun, dengan pasir yang ada di dalamnya tuh abu. Artinya pasir tapi ada abunya. Pasir campur abu, apa-apa boleh. Ya. Yang kagak boleh itu ada kapur sama pasir, pasti kan abunya hilang. Tapi kalau umpamanya hanya bercampur dengan pasir, biasanya kan kalau namanya abu-abu kan emang campurannya pasir ya. Iya. Wa kharaja bi qaulil musannif at-turabu ghairuhu kanuratin, dan keluar dari kategori perkataan musannif abu, ya, selain abu kanuratin seperti kapur, wasi'af atau khazafin, dan bubuk genteng. Bubuk genteng kagak boleh. Kalau bubuk genteng, genteng kan genteng dipecah tuh, tumbuk buat apa biasanya? Ya, kelahiran tahun 70. Benar. Nah iya, yang namanya abu genteng itu emang genteng dicari, ditumbuk, kemudian digituin. Lah emang bener, saya juga ngalamin itu. Cuma saya mah kagak mau ngomong, takut dikata ketuaan. Udah ketuaan dia.
Ya, iya. Genteng dihancurin sampai jadi debu. Gigi. Ada itu. Dulu. Ya. Itu kalau kagak ada debu, di pohonan gitu. Kalau nggak ada debu. Ikutin apa-apa. Kalau yang namanya debu di tembok. Ya, tembok mau itu tahu misal kita di kebun. Di kebun. Di hutan gitu. Kagak ada, di tanah di bagian bawahnya, bukan di bagian pohonnya. Nah, kalau paman di tanah juga ada abu teh kucing jadi dipakai. Ada teh kucingnya. Sebelahnya. Sebelahnya. Ya ada kebauan. Kalau orang dulu, biasanya kalau yang namanya abu campur pasir, itu kan kebanyakan abunya ya. Pasirnya dikit. Itu biasanya buat mainan bocah itu. Biasanya. Masalahnya dikumpulin biar menggunung, ya terus diginiin, bikin cingin dah. Kan biar mangkok-mangkokan ya. Luan ya? Ini sering mainin dia. Nyari undur-undur. Ya. Jangan sih begitu. Yang jelas tayamum menggunakan abu yang suci. Ya, dan juga nggak boleh dari bubuk genteng. Jadi tubuh kemudian jadi abu banyak kita nggak boleh. Ya. Waroja bitohiri an najisu, dan keluar dari kategori suci an najisu abu yang najis, yang kotor. Ya. Wa amaturabul mustakmal fala yasi'ut tayammum bihi. Dan adapun abu yang bekas dipakai fala yasi'ut tayammum bihi, maka tidak sah tayamum dengan abu yang Sama. yang sudah dipakai. Umpamanya nih abu, ya udah, kalau umpamanya kita udah ambil begini ya, beginiin itu, kemudian kita ambil lagi ini, harus pindah jangan di situ lagi, sebab itu udah dianggap mustakmal. Wa faraiduhu arba'atu asya, perdu tayamum ada 4, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.